Ikan udah dari jauh pun dia udah mendeteksi bahwa umpan itu tidak bagus ya, kualitasnya jelek gitu ya. Makanya percuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bagus Kumara TV. Kali ini saya akan membuat lagi nih tutorial menggunakan sketsa lagi biar jelas ya, biar tuntas gitu ya. Ini mengenai umpan nih, saya contohkan ya. Ini contoh sebuah wadah. Permasalahan saya dan teman-teman pengalaman ketika mancing itu, masalah dari umpan itu banyak sekali. Salah satunya yaitu mengenai umpan. Umpan yang biasa kita gunakan bisa saja gagal karena alasan ini. Ada 3 alasan sebenarnya. Ini saya contohkan. Bahan 1. Bahan ya, itu bahan-bahan ya, bahan umpan gitu ya. Bahan 2. Contoh saya contohkan ada 3 bahan ya. Bahan 3 ya. Nah, ini semua bahan-bahan biasanya suka dimasukkan ya ke sini ya. Diracik intinya ya. Banyak ya, kadang-kadang bisa lebih dari 3 bahan. Cuma saya contohkan 3 bahan saja ya, biar gampang ya menjelaskannya. Kenapa sampai bahan yang biasa kita gunakan itu tidak maksimal ketika tempur gitu ya. Ternyata permasalahannya bahan kita bagi 2 juga ya. Nah, bahan umpan alami ya, bahan umpan toko ya. Jadi yang alami itu ya kita yang biasanya diambil dari kebun. Contohnya kayak kelapa, talas ya, ubi, pewangian kayak santan, kayak daun pandan gitu ya. Nah, itu yang alami. Nah, ini bahan toko. Bahan toko itu yang sudah disediakan di toko ya, sudah diracik. Nah, nanti kita perpaduan dengan umpan yang lainnya. Contohnya bahan pelet gitu ya, bahan-bahan ya banyak ya sekali bahan umpan yang ada di toko. Kalau pemancing sudah pada tahu gitu. Nah, ini bahan toko dan bahan alami. Yang pertama kita jelaskan dulu bahan yang alami. Contoh bahan alami ada 3 bahan ya. Nah, takaran kita padahal sama ya, gitu ya. Ini bahan 1, contoh santan 2 sendok gitu ya, masuk sini. Bahan 2, ini parut kelapa, contoh 3 sendok, masuk sini. Bahan 3, biasanya apalagi ya, parut singkong gitu ya, contoh ya ini 3 sendok, masuk sini ya. Kenapa sampai bisa kadang-kadang bagus kadang-kadang tidak? Nah, ternyata bahan 1 contoh kita mengambil padahal sama takarannya, ternyata bahan santan kelapa itu kelapanya ketuaan ataupun terlalu muda, ataupun kelapanya agak kurang bagus, bukan nomor 1-nya gitu ya. Ataupun kelapanya udah lama disimpan gitu ya, tidak seger gitu ya, bisa menimbulkan kualitas umpan menjadi jelek. Yang kedua contoh dari talas ya, dari parut talas, biasanya kan parut talas gitu ya. Kita parut 3 sendok, nah kita masukkan sini, padahal 3 sendok pas gitu ya takarannya. Ternyata bahannya ini 1, bisa saja ini ketuaan ataupun terlalu lama disimpan, udah mau busuk tetapi kelihatan segar, kita pakai ya. Wanginya pun pasti berbeda gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita tidak ngeh ya, karena kadang-kadang buru-buru ataupun hampir mirip baunya, tetapi padahal itu sudah beda gitu. Yang ketiga, bahan 3 contoh, ini yang alami. Kita pakai singkong. Parut singkong padahal pas takarannya 3 sendok ya, malahan ditakar gitu ya. Tetapi biasanya kadar air ada yang padat. Biasanya kalau yang agak muda air terlalu banyak, kadar airnya jadi singkong itu. Ataupun yang agak tua singkongnya agak besar gitu, kadar airnya kurang. Jadi 3 sendok itu ternyata kalau kita teliti air terlalu banyak,
dari 3 sendok itu singkongnya cuma kalau dipisahin peres cuma tinggal 2 sendok gitu. Nah, jadi permasalahannya ini kita keteterannya itu adalah menyamakan bahan dari bahan yang biasa kita pakai itu. Kebetulan kita pas gitu ya, dapat ikan banyak, ikan jalan gitu. Tetapi pas hari keduanya atau hari selanjutnya, perasaan ataupun ya takaran, walaupun pakai takaran segala macam ya, pakai graman gitu ya, pakai timbangan gram gitu ya, sama takaran gitu, tetapi bahan ternyata kualitas bahan sudah berbeda gitu. Nah, itu bisa menyebabkan dari gagal mancing gitu ya. Umpan tidak jalan. Ini yang kedua, bahan toko. Ini bahan toko nih. Bahan toko kan biasanya harusnya bahan toko itu kadaluarsanya ada gitu ya. Jadi istilahnya bahan toko juga ya, kalau diperhatikan di toko ada yang murah, ada yang mahal. Kalau yang murah biasanya hati-hati, udah lama disimpan di toko kita beli lagi. Kadang-kadang dia udah lapuk ya bahannya gitu ya. Baunya udah berbeda gitu ya. Kita nggak tahu gitu ya kalau nggak ada kadaluarsanya di situ. Kalau ada kadaluarsanya malah enak. Ini udah 3 bulan nggak boleh dipakai lagi gitu ya. Tetapi kan biasanya jarang ya bahan-bahan umpan itu pakai kadaluarsa gitu. Biasanya dia nggak tahu kalau pembuatannya mungkin suka ada ya tanggal sekian dibuat gitu ya. Itu bisa kelihatan berapa bulan dia ada di toko gitu. Banyaknya dari toko itu bahan tidak ngasih cantumkan gitu bahan tanggal berapa membuatnya. Jadi kita beli aja padahal dia udah 2 tahun di toko itu gitu ya. Mungkin sudah bau apek atau beda gitu ya. Sepintas kadang-kadang baunya sama gitu, tetapi ternyata kualitas sudah beda gitu ya. Kadang-kadang biasanya kan suka pakai kroto ya. Nah, kalau pakai kroto ya biasanya kroto itu ya, tiap kroto itu berbeda-beda. Kadang kroto itu kan kita ngambilnya dari pohon mana gitu ya. Kalau pohon mahoni mungkin agak lebih pahit, atau pohon kedongdong atau apa gitu ya. Udah disimpan agak lama di kulkas gitu ya. Juga itu berkurang kualitasnya gitu ya. Contoh ini ikan ya. Nah, contoh ini ikan ya. Contohnya tanda tanya gitu ya. Dia akan lebih paham gitu ya. Ikan nggak akan datang ke umpan ini. Dari jauh pun ikan udah tahu, kelihatan gitu ya. Ikan udah dari jauh pun dia udah mendeteksi bahwa umpan itu tidak bagus ya, kualitasnya jelek gitu ya. Makanya percuma pakai bandul segala macam pengondang ikan, pakai esen malahan tambahan lagi ya, esen gitu ya. Esennya pewangi ataupun perangsang ikan ataupun pengondang ikan gitu ya. Percuma, ikan itu tahu ya mana yang jelek, mana yang bagus. Apalagi di sampingnya ada saingan ya. Saingan umpan yang lebih bagus dari kita. Teman kita atau musuh kita ya. Kalau mancing sendiri ya ikan lapar mungkin bisa saja ya dipaksain makan ikan ini. Tetapi kalau di sampingnya ada musuh, ada lawan tanding satu kolam gitu. Nah, otomatis kalau umpan dia lebih bagus, ikan akan minggat ke sana terus. Semuanya ngumpul ke sana kita. Nah, jadi begitu ya. Nah, itu saja sedikit ya sharing ya. Karena ini penting ya, sedikit mengingatkan saja ya, saling mengingatkan. Nah, itu ya. Saling berbagi ya. Kalau yang mau nambahin silakan di kolom komentar ya. Nah, itu saja ya, sedikit berbagi infonya. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.